Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan termal dan hukum ke-0 termodinamika sebagai konsep-konsep dasar dalam mempelajari termodinamika, di mana video ini merupakan salah satu tugas akhir pada mata kuliah termodinamika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuli Ardilan dengan stambuk A1K1211030. Baik, seperti yang kita ketahui, termodinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu termo yang artinya panas dan dinamit yang artinya perubahan. Jadi, termodinamika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari usaha dan kalor pada suatu sistem dan lingkungan, di mana sistem adalah sesuatu yang kita tinjau, sedangkan di luar sistem disebut dengan lingkungan. Di antara sistem dan lingkungan tentu memiliki penyekat atau pembatas atau dinding. Dinding tersebut secara umum ada dua, yaitu dinding atau penyekat adiabatik dan dinding diaterm. Dinding adiabatik adalah dinding yang di situ tidak ada transfer kalor antara sistem dan lingkungan, atau tidak ada transfer energi antara sistem dan lingkungan. Nah, sebagai contoh, kalau sistem ini diisolasi atau memiliki dinding adiabatik, maka tidak akan ada transfer energi antara sistem dan lingkungan. Maka kalau seperti ini, konsekuensinya, maka temperatur sistem airnya atau energi pada sistem ini tidak akan berubah, karena tidak ada gangguan atau tidak ada interaksi dari lingkungannya. Hal ini dikarenakan dinding yang dipakai untuk menyekat sistemnya adalah dinding adiabatik. Contohnya adalah kayu yang tebal, asbes, karet, busa, dan lain-lain, yang kalau kita berlakukan pada sistem yang merupakan dindingnya, maka tentu tidak akan ada interaksi dengan lingkungannya karena dindingnya adiabatik. Berikutnya adalah dinding diaterm. Dinding diaterm ini adalah kebalikan dari dinding adiabatik. Ketika sistem disekat oleh atau memiliki dinding diaterm, maka akan terjadi transfer energi atau terjadi perubahan temperatur karena terjadi interaksi antara sistem dan lingkungan. Sebagai contoh, saat memanaskan atau membuat teh hangat misalnya. Kemudian kita biarkan beberapa saat, maka lama-kelamaan teh yang dibuat tadi akan menjadi dingin atau temperaturnya sudah sama dengan temperatur lingkungan. Karena penyekat atau dinding dari sistem tadi atau dari teh tadi adalah diaterm, sehingga terjadi interaksi antara sistem dan lingkungan. Nah, sekarang kalau saya punya sistem A dan sistem B. Sistem A misalnya memiliki koordinat berpasangan yaitu koordinat X dan Y atau koordinat bebas. Maksudnya di sini koordinat bebas adalah variabel fisik dari sistem tersebut bebas yang bisa saja berubah-ubah. Kemudian sistem B koordinatnya adalah X aksen dan Y aksen. Dua buah sistem ini jika disekat dengan dinding adiabatik atau pembatasnya yaitu dinding adiabatik, kira-kira apa yang akan terjadi? Sebagaimana konsep sebelumnya, dinding adiabatik ini menjadikan tidak adanya interaksi di mana temperatur A dan temperatur B atau energi A dan energi B akan begitu-begitu saja. Tidak akan ada perubahan atau tidak akan ada interaksi antara sistem A dan sistem B karena disekat oleh dinding adiabatik. Kemudian, jika sistem A dan sistem B disekat oleh dinding diaterm, kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu, sebagaimana konsep sebelumnya, akan ada interaksi antara sistem A dan sistem B karena disekat oleh dinding diaterm. Dinding diaterm menjadikan adanya interaksi, sehingga jika terjadi interaksi, maka lama-kelamaan tentu temperatur sistem A akan sama dengan temperatur sistem B, karena telah terjadi pertukaran kalor, di mana yang kelebihan kalor akan memberikan kalornya dan yang kekurangan kalor akan menerima kalor. Hal ini sesuai dengan konsep asas Black yang menyatakan bahwa pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi akan sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Nah, keadaan kesamaan temperatur antara kedua sistem ini atau TA sama dengan TB ini disebut dengan kesetimbangan termal.
Kesetimbangan termal yaitu kesetimbangan di mana sistem telah mengalami kesamaan temperatur antara sistem A dan sistem B. Maka kita bisa mengatakan bahwa sistem A dan sistem B telah mengalami kesetimbangan termal atau temperaturnya sama. Sekarang bagaimana jika kita memiliki 3 sistem? Ada sistem A, sistem B, dan sistem C. Di mana sistem C koordinat bebasnya adalah X aksen-aksen dan Y aksen-aksen. Sistem A dan sistem B itu disekat oleh dinding adiabatik, sedangkan sistem C dan A dan sistem C dan B disekat oleh dinding diaterm. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu dengan mudah kita bisa menjelaskan bahwa jika sistem disekat oleh dinding diaterm, maka sistem akan memiliki temperatur sama. Namun, sistem A dan sistem B tidak bisa berinteraksi karena ada dinding adiabatik. Tetapi sistem A dan sistem C bisa berinteraksi karena disekat oleh dinding diaterm. Sehingga lama-kelamaan temperatur sistem A akan sama dengan temperatur pada sistem C. Begitupun sistem B dan sistem C karena disekat oleh dinding diaterm, maka lama-kelamaan temperatur sistem B akan sama dengan temperatur sistem C. Nah, kalau seperti itu keadaannya, maka TA sama dengan TC dan TB sama dengan TC, maka secara otomatis temperatur pada sistem A akan sama dengan temperatur pada sistem B, meskipun disekat oleh dinding adiabatik. Karena ketiga sistem tersebut memiliki temperatur sama, maka sistem A, sistem B, dan sistem C telah mengalami kesetimbangan termal. Nah, kesamaan ketiga temperatur ini pada kondisi seperti tadi itu disebut dengan hukum ke-0 termodinamika. Jadi, hukum ke-0 termodinamika ini menjelaskan bahwa ketika ada dua buah sistem yang mengalami kesetimbangan termal dengan sistem yang lain, maka ketiga sistem tersebut akan mengalami kesetimbangan termal. Dalam hal ini, hukum ke-0 termodinamika menjelaskan bahwa ketika ada dua sistem, yaitu sistem A dan sistem B yang disekat oleh dinding adiabatik, tetapi mengalami kesetimbangan termal dengan sistem C yang masing-masing disekat oleh dinding diaterm, maka ketiganya telah mengalami kesetimbangan termal sekaligus, atau temperaturnya sama. Itulah yang dikenal dengan hukum ke-0 termodinamika. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.